Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Vitasari dengan NIM C1C0221101. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PPN, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Masuk ke materi yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Adapun tarif PPN adalah dasar hukum penerapan tarif PPN 11% yang berlaku sejak 1 April tahun 2022 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab 4, Pasal 7 Ayat 1 tentang PPN. Kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan memperkokoh fondasi perpajakan, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Kemudian masuk ke materi yang kedua adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Adapun tarif PPNBM yaitu tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Kemudian materi yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Adapun tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5% dari nilai jual kena pajak atau NJKP. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu, ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Kemudian materi yang keempat adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan ataupun badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, serta pemekaran usaha atau hadiah. Adapun BPHTB dikenakan untuk semua transaksi properti yang dibeli dari perorangan maupun developer. Besarnya BPHTB adalah 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NJOP-TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP-TKP sendiri berbeda besarannya di setiap daerah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Kemudian materi yang kelima adalah bea materai. Bea materai atau yang biasa dikenal dengan materai adalah bentuk pajak pada dokumen. Dokumen merupakan sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam materi yang telah disusun maupun dalam penyampaian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.